Pace bene, masih di mea culpa para culprit. Sudah lama tak bertemu. Kita mau berbicara soal apa itu arti Yesus lahir di kandang Natal. Oke, sebelumnya saya mau katakan selamat Natal untuk kita semua, kepada para culprit sekalian dimanapun berada, dekat ataupun jauh, pernah berjumpa atau belum pernah berjumpa, kenalan atau tidak kenal. Selamat Natal untuk kita semua, dan semoga Kristus yang lahir, yang kita rayakan, benar-benar tinggal bersama dengan kita, dan kita rasakan itu, bahwa Immanuel itu benar. Tetapi apakah kita merasakannya? Kita perlu, saya pikir, latihan dari waktu ke waktu, dan semoga kita dengan tekun mau melatih diri merasakan kehadirannya di dalam diri, di keluarga kita, dimanapun berada. Oke, berbicara tentang Yesus yang lahir di kandang Natal, di kandang domba. Ada yang berkata, oh kejam sekali orang-orang pada waktu itu, tidak memberi tumpangan kepada Maria dan Yusuf. Oh, begitulah kejamnya dunia bagi Yesus. Oh, betapa menderitanya Yesus yang kecil waktu itu. Sangat negatif. Tetapi ada yang khas juga yang bisa kita mengerti. Yesus lahir di kandang Natal, tentu kandang ternak. Tentu kita tidak pandang dengan point of view sekarang. Kandang ternak itu ya sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang biasa yang punya ternak. Dan dikatakan pada waktu itu kandang ternak biasa sebagai semacam pit stop, terminal, untuk menunggu kendaraan, untuk menunggu tumpangan, untuk berkumpul juga. Tentu para gembala dan orang-orang yang berlalu lalang di tempat yang biasa. Bukan harus perlu golden ticket untuk sampai ke sana. Maka Yesus lahir di sana berarti Yesus ada di tempat yang biasa yang kita kunjungi, in our everyday life. Para culprit, tadi terputus sebentar videonya. Saya sedang menginap di komunitas lain, bukan komunitas yang biasa saya diami. Saya baru pindah dari paroki tempat saya berada, pindah tugas, dan saya juga mau menyapa umat paroki tempat saya dulu bekerja. Dulu, barusan ini. Selamat Natal lagi. Saya sudah ucapkan farewell statement. Tapi saya pikir ya, dunia semakin kecil, kita bisa saling menyapa di manapun berada. Oke, kembali ke topik. Apa artinya Yesus lahir di kandang domba, kandang ternak, tempat yang biasa, yang tidak membutuhkan akses khusus untuk bisa ke sana. Oke, dan touchable. Oke, touchable dalam arti benar-benar dekat dengan kita. Maka persoalannya kalau kita merasa Yesus itu jauh, persoalan bukan pada Yesus yang tak datang kepada kita, tapi mungkin kita menutup diri atau tidak membiasakan diri merasakan kehadirannya. Dan saya juga memandang istimewa sehari setelah hari raya Natal kita memestakan keluarga kudus. Keluarga kudus ini mengapa kudus? Karena merasakan kehadiran Allah yang kudus di tengah keluarga itu. Lihatlah Maria, Yusuf. Tentang Maria banyak refleksi tentangnya. Tentang Yusuf sepanjang tahun ini banyak refleksi khusus juga tentang dia. Menerima. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, makanya mengandung dari Roh Kudus. Yosef menerima Maria sebagai tunangannya dan menaati dan menerima perintah-perintah Allah dalam mimpi-mimpinya. Seorang bapa yang taat dan bekerja dan menjadi orang tua yang kudus juga bagi anaknya. Dan saya pikir penerimaan adalah bagian yang istimewa dari merayakan Natal ini. Acceptance. Kita menerima Yesus yang lahir, tetapi bukan hanya soal dia lahir. Sekarang ini dibuat menjadi meriah pesta tentang dia. Menerima Yesus yang lahir, Allah yang melemah,
Melemah dalam arti hadir dalam rupa manusia, itu menuntut keterbukaan dari pihak kita. Oke, dan bahwa kita juga siap merasakan kehadirannya di masa-masa sulit hidup kita, menerima masa-masa sulit itu sebagai bagian dari cara kita berinteraksi, berhubungan dengan Allah. Saya pikir itu juga bagian dari refleksi di hari Natal. Termasuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah, yang kita tidak bisa pilih. Contoh, tema Natal kali ini. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Saudara tidak bisa dipilih. Tidak seperti teman seperjalanan, teman sejurusan, teman sekuliah, teman sebangku. Saudara itu adalah pemberian yang kita terima. Dan orang-orang yang tak sanggup menerima saudaranya, abangnya, adiknya, karena nakal, karena menyebalkan, karena menjadi beban, akan kesulitan untuk bahagia. Tetapi semakin sanggup menerima apa yang Allah beri, cinta kasih, rupa cinta Allah itu, kita sanggup terima, saya pikir akan semakin bahagia. Maka kalau suatu waktu saya itu kurang bahagia, itu karena saya kurang sanggup juga menerima. Salah satu aspek. Kalau saya kurang bahagia di tempat baru, contoh, mungkin saya kurang menerima. Saya kurang bahagia dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Mungkin saya kurang menerima. Nah, maka saya pikir, mengapa Yesus lahir di kandang domba? Supaya gampang diterima. Tidak butuh menjadi kelas elit untuk bisa ke kandang domba. Kita lihat juga sendiri nativity scan yang biasa kita lihat, dibuat sangat sederhana, tapi belakangan sudah ada juga yang menjadi sangat elit, keluar dari realitasnya, bahwa sesungguhnya ya di kandang yang sederhana bisa dicapai, dituju. Oke, saya pikir ini bagian dari refleksi Natal Seraya, mengisi video-video di Mea Culpa. Sampai jumpa di kesempatan lain, di tempat lain, dan pace e bene. Selamat Natal untuk kita semua. Buon Natale di tutti. Pace bene.